Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Bang Ago. Bang Ago, masalah irigasi. Irigasi memang sangat diperhatikan sekali, akan diperhatikan sekali gitu ya untuk meningkatkan swasembada beras yang ada di Lampung. Nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa ditawar-tawar. Bagaimana memang kondisinya irigasi di Lampung saat ini, Bang Ago? Iya, itu makanya kita tengok ya di tajuk kita kali ini. Ada upaya pemerintah, Kementerian Pertanian, pihak balai yang bertanggung jawab terhadap irigasi. Karena irigasi ini kan bukan sejak reformasi itu kan bukan lagi di bawah kewenangan kabupaten kota ya, tapi pemerintah pusat untuk merevitalisasi irigasi ya di seluruh daerah, termasuk juga di Provinsi Lampung. Nah, kita ingatkan bahwa irigasi ini adalah salah satu infrastruktur penting dalam menunjang ketahanan pangan, swasembada pangan. Ya, kita ingatkan agar proyek revitalisasi irigasi primer yang ada di Provinsi Lampung itu dijalankan secara benar-benar. Jangan sekedar hanya menjadi proyek, ya kan? Kalau tujuannya adalah proyek, visinya bukan swasembada pangan, khawatirnya seperti yang terjadi di beberapa daerah. Baru 3 bulan dioperasikan, irigasinya sudah rusak. Ya kan, setahun digunakan, irigasinya sudah jebol. Nah, kita tidak ingin proyek perbaikan irigasi yang terjadi di Provinsi Lampung itu tidak menjadi proyek, tapi benar-benar ya visinya adalah untuk menjaga ketahanan pangan atau menjadikan Lampung lokomotif, salah satu lokomotif pangan nasional. Jadi kita ingat nih, proyek irigasi yang dilangsungkan tahun ini itu proyeknya benar-benar gitu. Satu itu. Terus yang kedua, kita juga berharap bahwa ya, karena proyek irigasi ini nggak setiap ya setahun 2 tahun gitu kan, dan nggak seluruh titik yang rusak itu langsung tercover sama pemerintah ya. Salah satu problemnya adalah itu tadi, karena kewenangannya ada di pemerintah pusat dan anggaran pemerintah pusat juga pasti terbatas, makanya kita ingatkan di tajuk kita bagaimana fungsi pemeliharaannya ya. Di situ kan ada Perhimpunan Petani Pengguna Air ya. Kita berharap mereka ini juga turut serta dalam proses merawat, menjaga irigasi di daerahnya masing-masing. Jadi setelah itu dibenahi oleh pemerintah dan kita asumsikan proyeknya bagus, gitu ya, tidak bancakan ya, bukan proyek kaleng-kalengan lah gitu lah. Tapi kalau proyeknya bagus, kalau nggak dirawat juga dia tetap aja akan rusak pada waktunya. Tetapi kalau ada peran masyarakat petani itu sendiri dalam merawat irigasi di daerahnya masing-masing, harapannya ya irigasi itu bisa lebih awet gitu loh, umurnya bisa lebih panjang. Dan hasil riset membuktikan bahwa saluran irigasi yang dijaga dengan baik itu pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap produksi padi. Jelas. Gitu. Tapi kalau irigasinya tidak terawat, yang rugi juga pada akhirnya adalah petani. Produktivitasnya menurun. Nah, ini memang tersebar ya di beberapa kabupaten yang ada di Lampung. Itu ada yang memang baru 3 bulan irigasi sudah rusak, ada yang setahun rusak, padahal gitu itu harusnya itu bisa mungkin bertahun-tahun gitu kan, seperti itu. Nah, apakah ini memang tadi adalah proyek kaleng-kaleng, Bang Ago? Ini yang bertanggung jawab siapa jadinya? Ya, yang bertanggung jawab kita semua ya. Kita semua bertanggung jawab. Pemerintah itu punya tanggung jawab ya, menunjuk rekanan yang benar ya kan. Setelah menunjuk rekanan yang benar juga memastikan proyek itu sesuai dengan RAP-nya gitu kan. Dan tapi juga tidak hanya peran pemerintah, sekali lagi peran masyarakat juga sangat penting ya, dari perencanaan, dari pengawasan proyek di lapangan ya kan. Masyarakat atau petani, si pengguna saluran irigasi itu bisa melakukan proses pemantauan. Begitu juga setelah proyek perbaikannya selesai. Nah, mereka juga harus menjaga, merawat gitu loh, agar irigasinya tetap berfungsi dengan
baik gitu. Oke, jadi itu sama-sama menjaga ya. Sama-sama. Semoga juga ini bukan proyek kaleng-kaleng juga yang cuma 3 bulan langsung rusak ya Bang Ago ya. Oke, untuk irigasi itu adalah hal yang fundamental. Apakah dengan hanya membangun irigasi yang baik saja Bang Ago, tanpa yang lainnya akan bisa menjadikan Lampung menjadi lokomotif pertanian? Iya. Ya tentu tidak hanya 100% bersandar kepada saluran irigasi ya. Masih ada yang lainnya, variabel yang lainnya. Misalnya nih ketersediaan pupuk bagi petani itu juga harus dijamin oleh pemerintah daerah gitu ya. Kemudian juga soal bibit ya, bibit unggul itu juga berpengaruh terhadap produksi padi. Tapi memang kalau yang paling vital tentu saja adalah ketersediaan air, gitu loh. Bahkan efeknya kalau air tidak tersedia seperti saya katakan di awal, orang nanti jadi malas untuk bertani dan itu bukan asumsi loh. Salah satu problem pertanian kita itu tidak hanya berkurangnya lahan pertanian, tapi juga berkurangnya orang-orang yang terjun di dunia pertanian. Bahkan ada semacam anekdot ya, anak petani nggak mau jadi petani, gitu loh. Ya mungkin salah satu problemnya dia lihat bapaknya ya, mau ngurus sawah, mau dapat air aja susah ya. Air sudah dapat, nyari bibit susah. Bibit sudah dapat, nyari pupuk susah ya. Dan ujungnya juga kadang-kadang ya nilai jual ya kan, gabah dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi kesejahteraan. Jadi dari hulu sampai hilir harus diperhatikan pemerintah gitu. Intinya kalau petani sejahtera ya kan, orang tentu akan bertahan dengan profesi itu. Tetapi kalau justru dunia pertanian ini lambat laun tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi petani atau bahkan nilainya semakin menurun, itu tadi ancamannya adalah semakin sedikit orang yang akan terus semakin banyak orang yang meninggalkan dunia pertanian. Oke, bagaimana usaha pemerintah untuk mensosialisasikan seperti itu Bang Ago, untuk membangun misalnya nih, untuk membangun sistem usaha untuk para petani ini seperti apa? Ya, jadi begini, tadi kan kita menginginkan ada peran masyarakat ya. Nah disinilah peran pemerintah untuk mengedukasi, benar. Jadi pemerintah itu juga harus mengedukasi para petani pengguna air ya kan, untuk bagaimana merawat irigasi itu sendiri ya kan. Dan teknologi pertanian kan terus berkembang ya kan. Pemerintah bisa mengajak kampus-kampus, universitas yang punya fakultas pertanian ya itu turut mensosialisasikan kepada petani gitu, bagaimana cara merawat irigasi ya kan. Nah itu kan butuh upgrade ya, butuh pelatihan. Nah pemerintah bisa mulai dari situ. Jadi petani di lapangan tidak hanya dilepas gitu loh, tidak hanya dikasih fasilitas pakai gitu, tapi kalau bisa juga mereka diedukasi cara merawatnya gitu loh. Bagaimana irigasi ini mereka bisa ikut secara mandiri merawat saluran-saluran irigasi yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi peran pemerintah ya tidak hanya memberikan fasilitas, tapi juga memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. Oke, itu adalah solusi yang ditawarkan untuk bisa dilakukan sehingga Lampung menjadi lokomotif pertanian, seperti itu Bang Ago ya. Oke, mudah-mudahan ya. Bang Ago, saat lagi kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di lampos.co, di Lampung Pos ID dan juga sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.